Kata-kata itulah yang sering kamu jadi fitnah. Itu sering fitnah. Tahu nggak? Kalau tidak ngerti, keluar dari kamu. Di TKS itu orang. Terus terang, melihat videonya sangat tersinggung. Lagi-lagi Risma ngamuk. Bukan Risma kalau tidak identik dengan marah-marah. Ini dibuktikan dengan sebuah video yang viral di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ngamuk pada saat rapat dengan pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial beberapa waktu lalu. Yang membuat mantan wali kota Surabaya ini tersinggung lantaran seorang pendamping bansos program Keluarga Harapan atau PKH di Gorontalo menuding Kemensos mencoret data penerima bansos sehingga saldo rekeningnya 0 rupiah dan tak lagi menerima bantuan. Risma pun langsung naik pitam. Jadi bukan kita yang coret ya, tak tembak kamu ya, tak tembak kamu, ujar Risma sambil mengarahkan penanya kepada orang tersebut. Tadinya peserta rapat sempat mengira kalau Risma sedang bercanda sehingga membuat yang hadir tertawa. Tak taunya suara Risma kian meninggi. Akhirnya semua terdiam. Risma menegaskan tak pernah mencoret data penerima bansos, malah justru menambah data penerima secara berkala. Data-data itu yang sering kamu fitnah. Itu saya yang kena. DTKS dicoret. Saya tidak pernah nyoret. Semua daerah kita tambah. Ngapain aku nyoret? Kata Risma. Kontan saja Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Risma karena sering marah-marah. Tolonglah, mumpung Pak Presiden juga bisa lihat di YouTube. Di mana-mana, karena sudah ribut. Memperingati stafnya karena seperti itu, ujar Rusli. Mantan Bupati Gorontalo Utara ini mengingatkan Risma untuk selalu menjaga sikap di depan publik. Jika ada yang salah, baiknya dikoreksi, bukan dimarahi di depan umum. Seolah menasihati Risma, Rusli mengatakan, pangkat, jabatan harus dijaga. Tidak ada artinya pangkat ini, sebab semua akan ditinggalkan. Rusli mengaku merasa tersinggung dengan cara Risma menegur pegawai di depan umum. Itu pegawai saya, meskipun dia pegawai rendahan, tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Nani Sudarsono, para dirjen, tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya nggak terima, ujar dia. Boleh jadi Gubernur Rusli tersinggung atas sikap Menteri Risma yang sering muncul di media terlihat marah-marah. Tapi apakah Rusli paham dan sudah ngecek apa penyebab Risma sampai marah-marah? Jangan-jangan Rusli hanya mendengar informasi yang sepotong-sepotong atau tidak lengkap. Bisa jadi Rusli sama saja dengan para netizen yang termakan isu hoax. Apalagi hanya melihat video viral di media sosial. Gubernur Rusli pasti sudah tahu atau pura-pura tidak tahu kalau di Kementerian Sosial itu dikenal sebagai sarang penyamun. Buktinya, menteri sebelumnya yang pernah menjabat di Kementerian Sosial tersebut ditangkap KPK. Perlu disebut ya, pertama Bahtiar Kamsyat. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2004 dan APBN tahun anggaran 2006. Kemudian pengadaan sapi potong yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2004 serta pengadaan sarung tahun 2006 hingga 2008 yang dananya bersumber dari Usaha Kesejahteraan Sosial atau UKS. Menteri Sosial yang menjabat sejak tahun 2001 hingga 2009 ini ditahan oleh penyidik KPK sejak 5 Agustus 2010. Kemudian pada 15 Maret 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Bahtiar Kamsyat selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidi pidana kurungan selama 3 bulan.
Kedua, Idrus Marham. Ia divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta lantaran terbukti menerima 2,25 miliar rupiah dari Yohanes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources, melalui mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih, terkait proyek PLTU Riau I. Selain dijatuhi pidana 3 tahun penjara, Idrus Marham didenda 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana 2 bulan kurungan. Dalam kasusnya, Idrus Marham dianggap turut aktif membantu serta menjebatani antara Eni dan Koco agar mendapatkan uang. Dan ketiga, Juliari Peter Batubara. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Politikus PDI Perjuangan ini dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari 32 miliar rupiah dari rekanan penyedia bansos di Kemensos. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun usai terdakwa menjalani pidana pokok. Nah, mungkin saja ditunjuknya Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi dimaksudkan untuk membunuh tikus-tikus di Kementerian Sosial. Tak heran ketika Presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kala itu membubarkan Departemen Sosial. Alasan Gus Dur? Karena tikusnya sudah menguasai lumbungnya. Jika Risma sampai bersuara keras seperti itu, harus dimaklumi. Setidaknya mendengar suara Risma saja sudah membuat tikus-tikus yang masih bercokol di tempat itu bisa ketakutan. Dan ini strategi Presiden Jokowi, menempatkan Risma di Kementerian Sosial agar bisa membersihkan para mafia uang rakyat. Apakah Gubernur Rusli suka seperti Gubernur Anies Baswedan yang kaya dengan kata-kata manisnya? Sedangkan kepemimpinan Rusli Idris di Gorontalo yang memiliki tagline Nyata Karya Rusli Idris atau NKRI bisa memberi warna baru bagi kemajuan Gorontalo. Coba bandingkan Ahok dan Anies memimpin DKI Jakarta. Beda jauh. Di zaman Ahok, Jakarta terlihat berkembang dan berubah. Di masa Anies, banyak mendapat sorotan publik. Apalagi dengan kasus kelebihan bayar, Formula E, dan masih banyak lagi deretan kasus lainnya. Sudah capek mengulasnya. Publik sedang menunggu aksi KPK. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.